Halo anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih, dalam pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang manusia sebagai makhluk pribadi, di mana setiap orang mempunyai kekasan. Nah, dalam bab ini kita akan membahas manusia makhluk otonom. Sebagai makhluk otonom, manusia mempunyai kekasan untuk menentukan sikap. Dengan kata lain ialah makhluk yang mandiri. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini yang bertemakan suara hati, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang maha murah dan maha baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pencurahanmu pada pagi hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami, bimbingilah kami. Semoga dalam kegiatan belajar mengajar jarak jauh hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, perkembangan sosial yang begitu cepat banyak membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian juga persoalan-persoalan yang ditimbulkannya. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan pemecahan yang tepat. Di samping itu, banyak tata nilai yang mengalami perubahan, seperti ketaatan, sopan santun, keluhuran, keadilan, tanggung jawab, dan sebagainya sering menjadi kabur. Berhadapan dengan situasi itu, kaum remaja perlu mendapatkan pendampingan, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Mereka harus belajar membuat keputusan dengan mendengarkan suara hati atau hati nuraninya. Suara hati secara luas dapat diartikan sebagai keinsafan akan adanya kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Sedangkan hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik dan baiknya. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur walaupun dapat keliru. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui membaca dokumen gereja, peserta didik dapat menjelaskan pandangan gereja tentang suara hati. Gaudium et Spes artikel 16. 2. Melalui refleksi iman, peserta didik dapat memaknai tentang suara hati. Yang ketiga, melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat menafsirkan pesan kitab suci yang berhubungan dengan suara hati. Dan yang terakhir, melalui refleksi iman, peserta didik dapat mengungkapkan niat untuk melakukan segala sesuatu menuruti suara hatinya. Nah, anak-anakku, hidup manusia sangatlah berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya, seperti hewan atau tumbuhan. Ada saat di mana manusia harus mengalami pergumulan atau pergulatan ketika hendak melakukan suatu tindakan, terutama ketika ia harus mengambil keputusan apakah tindakannya layak dilakukan atau tidak. Nah, apakah yang dilakukan itu benar atau salah? Apakah tindakan itu akan merugikan sesama atau tidak? Kemampuan itu nampaknya tidak dimiliki ciptaan Tuhan lainnya, karena tindakan mereka lebih diarahkan oleh insting. Kemampuan bergulat dalam dirinya sendiri sebelum dan sesudah melakukan kegiatan itu disebabkan manusia memiliki suara hati atau suara batin atau hati nurani yang
dianugerahkan Tuhan kepadanya. Nah, sekarang anak-anakku, marilah kita membaca dan menyimak cerita tentang pergulatan suara hati. Boy mendaftar pada suatu sekolah yang sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sebelum masuk, ia harus menandatangani sebuah pernyataan yang menyatakan, "Saya tidak akan mencontek, dan kalau terbukti mencontek, maka saya siap untuk dikeluarkan dari sekolah ini." Setiap peserta didik juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada guru atau pimpinan sekolah jika mereka melihat ada yang mencontek. Pada suatu ketika, Boy mengikuti ujian akhir. Ia merasa kesulitan menjawab soal-soal yang ada di hadapannya, dan ia juga melihat beberapa temannya ada yang mulai mencontek. Ia mulai gelisah dan timbul keinginan dalam dirinya untuk mengikuti apa yang dilakukan beberapa temannya. Ia berpikir, seandainya ia tidak dapat menjawab soal di hadapannya dengan baik, ia pasti tidak lulus. Tapi kalau ketahuan, ia harus siap dikeluarkan dari sekolah ini. Terjadilah pergulatan dalam dirinya. Apakah ia mau ikut-ikutan nyontek atau tidak? Nah, setelah mempertimbangkan secara matang, akhirnya ia mengikuti suara hatinya untuk mengerjakan soal sebisanya dan tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh beberapa temannya. Ketika hasil ujian diumumkan, ia ternyata lulus. Walaupun nilainya tidak sempurna, ia merasa puas, karena itu adalah hasil kerjanya sendiri dan ia sudah setia kepada nilai kejujurannya. Nah, anak-anakku, barusan kita tadi sudah menyimak dan membaca kisah pengalaman Boy yang merasa kebingungan dan gelisah dalam hatinya. Nah, sekarang kita masuk pada ajaran gereja dan kitab suci. Nah, dalam kitab suci Roma 2 ayat 14-16 mengatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, ajaran gereja Katolik menurut Gaudium Express artikel 16 mengatakan, di lubuk hati nuraninya manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya, jalankan ini, elakkan itu, sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu, dan menurut hukum itu pula ia akan diadili. Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar suci. Di situ ia seseorang diri bersama Allah yang pesannya menggema dalam hatinya. Berkat hati nurani dikenallah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, anak-anakku, hati nurani sendiri dapat diartikan secara luas
dan secara sempit. Secara luas, yaitu dalam arti luas, hati nurani berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia, keinsafan akan adanya kewajiban. Nah, secara sempit ialah hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral di atas dalam situasi konkret seperti yang dialami Boy dalam kisah tadi. Suara hati yang menilai suatu tindakan manusia benar atau salah, baik atau buruk. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur walaupun dapat keliru. Suara hati adalah suara Allah, maka melawan suara hati berarti juga melawan Allah, agar kita setia pada kehendak Allah kita. Kerja suara hati dapat ditinjau dari berbagai segi waktu. Hati nurani dapat berperan sebelum suatu tindakan dibuat. Biasanya hati nurani akan menyuruh kalau perbuatan itu baik dan melarang kalau perbuatan itu buruk. Hati nurani dapat berperan pada saat suatu tindakan dilakukan. Ia akan terus menyuruh jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu buruk atau jahat. Hati nurani dapat berperan sesudah suatu tindakan dibuat. Hati nurani akan memuji jika perbuatan itu baik dan hati nurani akan membuat kita gelisah atau menyesal jika perbuatan itu buruk atau jahat. Nah, dari segi benar tidaknya, hati nurani benar jika kata hati kita cocok dengan norma objektif, menolong orang yang sedang mengalami musibah. Hati nurani keliru jika kata hati kita tidak cocok dengan objektif. Dari segi pasti tidak pastinya, hati nurani yang pasti artinya secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani tidak keliru. Hati nurani yang bimbang artinya masih ada keraguan. Penyebab tumpulnya suara hati: yang pertama, orang yang bersangkutan tidak bisa menghiraukan hati nuraninya. Dua, orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung. Tiga, pandangan masyarakat yang keliru, misalnya riba dianggap biasa. Empat, pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. Lima, pengaruh propaganda, media massa, dan arus massa. Nah, anak-anakku, berikut ini adalah cara kerja suara hati. Sebelum bertindak, ia berfungsi sebagai petunjuk atau indeks yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki setiap orang dewasa. Pada saat-saat menjelang bertindak, ia bertindak sebagai hakim yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh melakukan yang baik dan melarang melakukan yang jahat. Sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberikan vonis yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan itu benar, ia akan memberikan pujian sehingga kita merasakan ketenangan. Tetapi bila yang kita lakukan itu yang jahat dan salah, maka ia akan memberikan hukuman yang membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang, merasa dikejar-kejar kesalahan dan sebagainya. Lewat hati nuraninya yang bersih, setiap orang dipanggil untuk bekerja sama memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat, sehingga persoalan-persoalan dalam masyarakat seharusnya dipecahkan. Pertama-tama melalui dialog yang dilandasi hati nurani, karena hati nurani adalah suara Allah. Jangan langsung didekati secara agama masing-masing atau melalui hukum. Contohnya, ketika menangkap orang yang mencuri pisang hanya beberapa biji,
menurut hukum wajib dikenai hukuman, tetapi bisa jadi bila didekati secara nurani akan muncul belas kasihan sehingga pencuri itu diampuni. Nah, contoh lainnya, bila ada pasangan muda-mudi berbeda agama mau menikah, menurut hukum perkawinan negara jelas melarang, tetapi bila menuruti hati nurani mungkin orang akan berpikir, mengapa cinta harus dibatasi dengan peraturan? Nah, anak-anakku, suara hati dapat dibina dengan cara sebagai berikut ini. Mengikuti suara hati dalam segala hal. Seseorang yang berbuat sesuai dengan hati nurani akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat, dipercayai orang lain karena memiliki hati nurani yang murni dan mesra dengan Allah, seperti yang dikatakan dalam perikop Matius 5 ayat 8 yang mengatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Nah, anak-anakku, dalam suara hati, dalam membina suara hati, kita dapat mencari keterangan pada sumber-sumber yang baik, membaca kitab suci, membaca dokumen-dokumen gereja dan buku-buku lainnya. Nah, dengan bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau pengalaman dan dapat dipercaya. Selain itu juga kita dapat ikut dalam kegiatan rohani, misalnya rekoleksi, retret, dan lain-lainnya. Itu juga dapat membina suara hati kita. Koreksi diri atau introspeksi ini sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita. Nah, dalam menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu serta tanpa pamrih yang nampak dalam 3 hal berikut ini. Yang pertama, maksud yang lurus atau recta intentio. Ia konsisten dengan apa yang direncanakan tanpa dibelokkan ke kiri atau ke kanan. 2. Pengaturan emosi atau ordinario affectum, yang artinya ia tidak menentukan keputusan secara emosional. Dan yang terakhir, permurnian hati atau purificatium cordis, yang artinya tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Nah, dalam hal-hal ini dapat dilatih dengan penelitian batin, seperti merefleksikan rangkaian kata dan tindakan sepanjang hari itu, berdoa sebelum melakukan aktivitas, dan lain-lainnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada dasarnya suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka menaati suara hati sama artinya menaati Allah sendiri. Ketaatan kepada suara hati atau ketaatan kepada Allah itu perlu dilatih mulai dari hal-hal kecil. Banyak orang tahu bahwa berbohong itu tidak dikikis sejak awal, maka kebiasaan tersebut akan terbawa seumur hidup. Bahkan awalnya berbohong kecil-kecilan akan bisa menjadi bohong besar dan penipuan. Nah, anak-anakku, marilah kita menyimak dan merefleksikan tentang kios suara hati. Beberapa waktu yang lalu pernah muncul sebuah kisah menarik yang ditayangkan dalam berita televisi di Taiwan. Di pegunungan Alishan ada sebuah tempat yang bernama Rueli, seutas jalan yang menghubungkan Zhihai dan Alishan melewati daerah itu. Di pinggir jalan ada sebuah tempat penjualan sayur-sayuran segar, sayuran yang tumbuh dan mendapat pupuk organik alamiah tanpa bahan-bahan kimia yang dewasa ini disinyalir oleh dunia medis sebagai unsur yang biasa bisa mendatangkan kanker.
Di samping sayur mayur ada juga buah-buahan segar dijajar dalam kios kecil itu. Nah, namun anehnya kios itu terbuka selama 24 jam sehari dan tak pernah ditutup. Lebih aneh lagi, tak ada seorang pun yang duduk di sana melayani para pembeli. Daftar harga per kilogram dari masing-masing barang tertulis jelas. Sebuah alat timbang terletak di atas meja. Sebuah tong yang dibuat dari kayu ditinggalkan di salah satu sudut. Dalam tong kayu itu terdapat lembaran uang kertas serta uang logam yang dimasukkan oleh para pembeli. Di luar kios tersebut tertulis dalam huruf Cina, "Kios Suara Hati". Seorang ibu tua, penduduk asli di daerah pegunungan Alisan, ketika ditanya oleh wartawan TV berkata, "Lewat kios kecil ini saya ingin mendidik setiap orang untuk menghormati suara hati masing-masing. Di sini tak ada orang yang menjaga, namun saya yakin suara hati setiap orang akan meneguhkan atau mengadili bila ia berbuat sesuatu." Santo Paulus ketika ditangkap dan dijebloskan ke penjara di depan umum dengan bangga dan berani berkata, "Hei saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Lebih lanjut dia mengatakan, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Pikirkanlah kebiasaan apa saja yang ingin kalian tinggalkan agar suara hatimu tetap suci murni. Katakan hal itu di depan Tuhan, serta memohon kekuatan darinya untuk mampu meninggalkan kebiasaan buruk itu. Nah, anak-anakku, barusan tadi kita sudah menyimak tentang kios suara hati. Nah, semoga dengan referensi tersebut kita dapat memahami, menggali secara lebih dalam suara hati kita masing-masing. Nah, sekarang Pak Dia mempunyai tugas yang terdiri dari 5 soal. Silakan anak-anak kerjakan tugas ini dengan baik dan benar dan singkat-singkat mungkin. Tugas yang pertama, jelaskan arti dari suara hati. 2. Ceritakanlah pengalaman bertindak berdasarkan suara hati. 3. Berilah contoh kekeliruan suara hati yang terdapat pada dirimu. 4. Sebutkanlah faktor-faktor penyebab tumbuhnya suara hati. Dan yang terakhir, bagaimana caranya untuk membina suara hati. Nah, anak-anakku, silakan kerjakan kelima soal tersebut dengan benar dan baik dan sesingkat-singkat mungkin. Nah, anak-anakku, demikianlah pembahasan tentang suara hati. Semoga kita semua dapat memaknai dan menghayati tentang suara hati dalam diri kita masing-masing. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pencurahan pada hari ini. Kegiatan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ya Bapa, semoga kami semua dapat memaknai dan menghayati suara hati kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, kami juga tak lupa dan selalu memohon kepadamu, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kehidupan yang benar-benar normal dapat kita jalani seperti biasanya. Tuhan,
Doa-doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa. Tetap patuhi protokol dari pemerintah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih, berkah dalam.